Shalom, selamat bertemu dengan anak-anakku NGKPA Bandar Lampung. Hari ini lewat firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita, yang saya ambil dari Kidung Agung 8 ayat 6b sampai ayat 7, yang berbunyi, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Sejauh demikian firman Tuhan, kita yang berbahagia, yang mendengarkannya, memelihara, dan melaksanakan dalam hidupnya, marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena boleh bersama Tuhan lewat firman-Nya pada hari ini. Biarlah firman-Mu sungguh menjadi bagian kami. Pakai hamba-Nya dalam kelemahannya, sehingga boleh firman-Mu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, anak-anakku yang saya kasihi di NGKPA Bandar Lampung, kisah kasih sepasang muda-mudi selalu menarik minat hampir banyak orang. Dan saudara ingatlah bahwa memang di setiap bangsa atau setiap suku bangsa memiliki sebuah cerita yang sangat melegenda mengenai kisah kasih pemuda-pemudi. Masih ingat di Inggris Romeo and Juliet, di Betawi Rojali dan Juleha, di Cina sampai Engtai, di Jawa Barat ada kisah Sangkuriang dan Doyang Sumbi. Nah, saudaraku, dalam Alkitab juga sama, yakni kisah Yakub dan Rahel, kisah Ishak dan Ribka, kisah Simpson dan Delila, Hosea dan Gomer, dan masih banyak lagi. Dan memang harus kita akui, sebagaimana nyanyian dari Titik Puspa itu jatuh cinta berjuta rasanya. Makanya ini betul-betul pengalaman yang sangat-sangat luar biasa bagi setiap kita, apalagi baru pertama kali dia jatuh cinta. Tapi saya mau ungkapkan, saudaraku, adik-adikku, anak-anakku, bahwa jatuh cinta itu bukan cinta sejati. Jatuh cinta itu hanya sebuah perasaan, dan itu hanya di luar saja. Makanya dalam jatuh cinta banyak rayuan gombal, seperti sedalam laut akan ku seberangi, setinggi gunung akan ku daki. Padahal itu apa? Gombal. Ya, mana ada pernah di Lampung ya ada orang yang menyeberangi laut hanya untuk cari cinta? Kan tidak ada lah. Ya, makanya ya karena ini hanya perasaan doang, ya bukan cinta yang benar. Harus kita betul-betul butuh waktu ya. Juga harus kita awasi yang namanya cinta monyet. Apa itu namanya cinta monyet? Cinta monyet itu artinya berganti-ganti, tidak cukup satu-satu ya. Ganti gonta. Begitu aja terus. Terus tidak ada komitmen. Ya, dia lihat cewek lain, dia mau ke sana, lihat pria ganteng kaya, dia mau ke sana, dia ini, pokoknya ganti-ganti ya. Belum dewasa secara emosi. Dia hanya begitu aja ya. Hanya perasaannya doang. Jadi belum betul-betul matang, apalagi menyangkut pikiran, perasaan, dan seluruh hidupnya. Nah, yang kedua harus kita ingat, ada rancangan setan buat kita. Tadi saya katakan hati-hati dengan jatuh cinta atau cinta monyet yang hanya sementara ya. Tapi juga ada rancangan setan rupanya buat kita anak-anak Tuhan yang mau menjalin cinta yang benar. Apa itu? Yang pertama, pacaran lebih cepat dari waktunya. Ya, makanya dia belum cukup umur, masih SMP, bahkan katanya dari SD sudah ada yang jatuh cinta. Itu rancangan dari iblis ya. Supaya saudara dapat orang yang salah. Jatuh cinta dengan siapa? Yang tidak seiman. Ya, dia senang dengan, dia merasa nyaman dengan orang yang tidak seiman. Atau suami orang, atau istri orang, dia jatuh cinta dengan suami orang dan istri orang. Itu juga rancangan iblis ya, rancangan setan. Atau yang laki-laki jatuh cinta dengan yang laki-laki.
Yang perempuan, yang wanita jatuh cinta dengan siapa? Yang wanita. Hati-hati juga. Itu rancangan iblis LGBT ya. Dan juga bisa apa? Supaya kita mata gelap ya waktu pacaran. Makanya banyak orang yang senang pacaran di tempat-tempat gelap ya, di tempat-tempat yang tidak ada orang ya. Kenapa? Karena mau melakukan hal-hal yang tidak baik, pegang sana, pegang sini, hubungan seks sebelum diberkati Tuhan menjadi rumah tangga. Hati-hati. Dan menurut penelitian, ya survei, itu katanya 93% pernah ciuman peting masih SMP, SMA. Ya. 62,7% remaja SMP tidak perawan lagi. Ya. Tidak hanya itu, 21,2% remaja SMA pernah aborsi kan. 97% ya para remaja pernah nonton film porno. Saya akan perlihatkan kepada saudara ya gambar foto-foto yang memalukan dengan cabe-cabean pas para remaja. Ada yang merokok, yang naik sepeda motor, naik motor itu bonceng 3 seperti pembalap, ada yang mabuk alkohol, merokok dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, padahal, nah ini yang mau saya sampaikan, bahwa dalam Alkitab saat ini sudah sangat memadai tentang apa? Hubungan berpacaran dalam masa muda. Sekali lagi, sudah cukup hebat. Kalau kita menggali firman Tuhan, sudah sangat memadai. Sudah sangat pas, cocok untuk apa? Untuk mempedomani, supaya kita bisa belajar bagaimana berpacaran, berhubungan yang bagus. Nah, sebab saya mengungkapkan hubungan kasih muda-mudi itu bagaikan batu sentuhan yang sangat krusial bagi masa depan keluarga. Sekali lagi, itu hubungan kasih muda-mudi itu bagaikan batu sentuhan yang sangat krusial bagi masa depan keluarga. Jika dijajaki secara keliru, ya tadi rancangan-rancangan setan ya, hanya sementara, itu dapat menjadi batu sandungan yang menjerumuskan seseorang ke dalam lingkaran setan. Ya, baru menikah sudah bertengkar, bahkan baru 1 bulan atau 3 bulan, setahun sudah cerai. Pokoknya cerai begitu ya. Mereka hidup dengan tidak harmonis, tapi terus berantem, cekcok hari demi hari. Itu rancangan simbolis ya, rancangan setan buat keluarga kita. Dan itu dilakukannya supaya makin hancurlah keluarga-keluarga masa depan. Padahal jika kita jajaki secara benar, jika kita pedomani Alkitab secara bagus, itu dapat menjadi batu lompatan yang membawa pasangan kekasih semakin dekat dan terbuka kepada perwujudan rencana Allah yang besar dan indah bagi keluarganya. Maka terbentuklah apa? Keluarga sorgawi, harmonis, bahagia, ya, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya setiap kita ya rindu akan membentuk keluarga seperti itu di masa depan. Walaupun mungkin masih ada sekarang ini Anda masih SMP atau SMU atau masih kuliah atau sedang mencari pasangan atau sudah pacaran, rindu untuk apa? Keluarga sorgawi, karena memang kesanalah Tuhan rindukan setiap muda-mudi yang ada di dalam Tuhan itu. Nah, saudaraku, tentulah setiap kita yang jatuh cinta, yang mau menikah, sekali lagi, yang jatuh cinta, yang mau menikah, karena tujuannya pasti apa? Menikah. Harus mengawalnya dengan apa? Benih cinta yang sejati. Sekali lagi, benih cinta yang sejati. Nah, untuk itu kita para pemuda-pemudi, orang Kristen atau orang tua pun ya, yang mau memastikan cinta sejatinya di antara pasangan Kristiani ini, pasangan sejati ini, pasangan yang betul-betul sedang memadu cinta ini. Ikuti 10 daftar pengujian berikut ini. Yang pertama, itu yang disebut dengan ujian iman. Apakah Anda, apakah keduanya, apakah yang laki dan yang perempuan dan yang laki itu seiman? Sekali lagi, seiman dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 16, itu secara jelas firman Tuhan katakan, janganlah
kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena tidak ada perpaduan, tidak ada kesepadanan, keseimbangan, keserasian antara gelap dan yang terang. Tidak ada. Itu harus kita pastikan itu. Makanya jangan coba-coba pernah pacaran dengan yang tidak seiman. Walaupun Anda sudah betul-betul jatuh cinta, jangan. Sekali lagi jangan. Itu jelas ungkapan firman Tuhan. Janganlah katanya ya. Karena tidak mungkin yang satu mau ke mall, satu mau ke gereja, satu mau berdoa, satu mau berdosa ya. Satu mau melakukan supaya dia menjadi berkat, satu mau melakukan hal-hal supaya dia betul-betul hidup di luar Tuhan. Jadi tidak ada pertemuannya. Nah setelah Anda pacaran, apakah kalian makin dekat, makin senang berdoa, makin dekat beribadah kepada Tuhan ya? Bukan hanya kepada yang satu dengan yang lain. Sekali lagi itu harus diuji. Apakah saya semakin senang berdoa dengan dia, senang beribadah dengan dia, senang melakukan pelayanan di gereja dengan dia? Ada kerinduan yang sangat luar biasa satu dengan yang lain untuk hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, ujian kesepadanan atau kesesuaian namanya. Karena ini menurut para konselor ya, banyak konselor katakan ya, semakin banyak kita cocok, sekali lagi, semakin banyak kita cocok, pasti sedikit cekcok. Dan sebaliknya, kalau tidak ada kecocokan, banyak yang tidak cocok, banyak perbedaan, pasti makin banyak apa? Banyak cekcoknya. Hati-hati. Jadi carilah yang sesuai, yang sepadan, yang sesuai satu dengan yang lain. Masalah apa? Tadi saya sudah ungkapkan soal iman. Tapi juga yang kedua masalah fisik. Ya. Masalah umur. Ya. Bangga anda gandengan dengan dia. Untuk bawa ke mall, ke bioskop, perkenalkan ke teman. Ya. Apakah anda malu? Kalau masih malu, awas, hati-hati ya. Apakah bangga anda membawa dia kepada orang tua? Wah, ini pacar saya pak gitu. Nah anda harus bangga. Itu artinya ya. Jadi ini harus jelas. Yang ketiga itu masalah ekonomi. Jangan terlalu jauh. Satu kaya raya, satu miskin banget. Itu juga persoalan nanti. Terjadi pertengkaran soal selera. Satu seleranya yang high class, yang satu seleranya ya apa adanya. Bisa susah bertengkar. Masalah pendidikan, jangan terlalu jauh juga. Satu S3 atau S2, satu SD. Wah, nanti istilah-istilah yang diungkapkan bingung. Akhirnya apa? Bersoal jawab, akibatnya terjadi pertengkaran-pertengkaran. Juga masalah yang lain lagi. Masalah kebiasaan nanti akan kita lihat. Sekali lagi, ini harus diuji. Karena semakin banyak kita sesuai satu dengan yang lain, semakin banyak kita betul-betul cocok satu dengan yang lain, pasti minim apa? Cekcok. Tuhan rindu kita betul-betul semakin hidup harmonis satu dengan yang lain. Saya mau ungkapkan pernikahan itu hanya satu kali seumur hidupmu. Tidak bisa dicoba-coba, tidak bisa. Jangan berpikir, wah kali makin banyak perbedaan, makin enak saling menggali. Nanti kita akan bicarakan. Tapi saya mau ungkapkan bahwa semakin banyak kita cocok, makin sedikit apa? Cekcok. Ya, ini harus perlu kita pelajari bersama. Ya. Soal makanan juga contohnya ya. Satu mau makan pisang, satu mau makan ubi. Kan repot lah. Ya. Jadi sekali lagi perhatikan ini masalah kesepadanan, kesesuaian, keseimbangan satu dengan yang lain. Sampai di sini dulu saudaraku pertemuan kita dalam video saya yang pertama ini. Dan masih ada kelanjutan video saya ini dalam video kedua tentang tema yang sama, yakni kekasih sejati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.